Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Naili. Senang sekali hari ini Ibu bisa kembali menyapa kalian pada kegiatan kita yaitu belajar dari rumah. Apa kabarnya kalian di masa pandemi COVID-19 ini? Semoga senantiasa sehat dan terjaga dari segala virus dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 12 bab 4 yang berjudul Mengenal Kreasi Karya Teater. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian pernah menonton drama teater? Pastinya pernah dong, karena di pondok pesantren kita itu setiap ada kegiatan pentas seni budaya selalu menampilkan teater dari Al-Farabi. Jadi teater Al-Farabi itu adalah teater yang ada di Pondok Pesantren Ubudiah dan selalu menampilkan karya-karya mereka setiap kali ada pentas seni budaya. Pastinya kalian semua pernah nonton ya. Oke, hari ini kita membahas tentang teater. Jadi di sini yang pertama-tama yaitu konsep, teknik, dan prosedur karya teater. Yang pertama, konsep berkarya teater. Wah, kalian yang ikut organisasi teater pasti tahu persis ya tentang materi bab ini. Kata teater dalam bahasa Inggris merujuk kepada sebuah tempat pertunjukan atau gedung pertunjukan. Secara istilah, teater memiliki arti segala hal yang dipertunjukkan dalam sebuah tempat sebagai hiburan. Secara luas, pengertian seni teater adalah seluruh adegan akting dan peran yang dipertunjukkan di atas panggung di depan banyak penonton. Dan secara sempit, pengertian teater adalah adegan tentang perjalanan hidup seseorang yang dibuat sedemikian rupa sehingga patut untuk dipertontonkan kepada khalayak umum di atas panggung pertunjukan dan didramakan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu teknik berkarya teater. Nah, di dalam teknik berkarya teater ini ada unsur-unsur yang harus dikuasai oleh aktor maupun aktris. Yang pertama yaitu unsurnya adalah olah tubuh. Olah tubuh ini meliputi stamina atau kekuatan tubuh. Tentunya seorang pemeran seni teater harus mempunyai stamina yang kuat, fisik yang kuat, yang sehat agar acara teaternya berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah stretching atau peregangan. Dan yang ketiga adalah keseimbangan tubuh. Nah, setelah olah tubuh juga ada olah suara. Olah suara meliputi artikulasi, artinya yaitu kejelasan dalam mengucapkan suatu kata atau suatu kalimat. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi ini penekanan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, kalimat ketika marah, intonasinya seperti apa, kemudian kalimat ketika senang, intonasinya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian lagi dinamika. Dinamika ini bisa dibilang juga adalah tempo atau kecepatan ketika seseorang melafalkan sebuah kalimat. Dan yang keempat adalah power atau kekuatan. Nah, di sini adalah power atau kekuatan ini yaitu lemah atau kerasnya sebuah suara. Kemudian lagi setelah olah tubuh, olah suara, dan yang berikutnya adalah olah rasa atau olah sukma. Olah rasa adalah suatu proses latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Di antaranya yaitu teknik konsentrasi, kemudian penginderaan, kepekaan rasa, dan yang terakhir imajinasi.
Kemudian unsur yang terakhir adalah ruang. Pengertian ruang dalam seni teater adalah tempat bermain peran atau acting dengan lingkup peralatan dan perlengkapan dekorasi yang dihadirkan di atas pentas. Teknik di dalam mengisi dan menghidupkan ruang bagi seorang pemeran adalah kemampuan merespon kepekaan blocking, movement, busyness, dan living terhadap ruang dan lawan main. Selanjutnya yaitu menyusun naskah drama. Nah, di dalam menyusun naskah drama, langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, di sini temanya bebas, boleh apa saja, boleh masalah remaja kah, atau percintaan, politik, kemudian pendidikan, ya apa saja boleh. Nah, setelah selesai menentukan tema, lalu kita membuat atau menentukan persoalan. Nah, ini maksudnya adalah konfliknya. Konflik dari sebuah teater tersebut apa persoalannya? Biasanya ini tuh dari inti dari sebuah cerita atau dari sebuah drama. Yang selanjutnya membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Nah, biasanya tuh kita kalau melihat sebuah film gitu ya yang mau tayang di bioskop, kita pasti melihat dulu nih alur pendeknya atau trailernya, biasanya udah ada gitu ya trailernya. Nah, dari trailer tersebut atau dari sinopsis tersebut kita bisa nih membayangkan apa saja gambaran-gambaran di dalam film tersebut, seperti itu. Dan yang berikutnya, yang keempat yaitu menentukan karangan cerita. Yang kelima menentukan protagonis. Protagonis ini adalah tokoh yang sangat mendukung dalam sebuah drama atau teater. Lalu menentukan cara penyelesaian masalah. Dan yang terakhir menuliskan gagasan. Yang berikutnya ialah jenis-jenis teater. Jadi di sini ada 2 jenis teater. Yang pertama teater tradisional dan teater non tradisional atau teater modern. Oke, kita mulai dulu dari teater tradisional. Teater tradisional sering disebut dengan istilah teater daerah. Teater tradisional ini merupakan salah satu bentuk teater yang berakar, bersumber, dan dirasakan sebagai milik masyarakat dan lingkungannya. Pengolahan teater ini berdasarkan atas cita rasa masyarakat di lingkungannya. Contoh teater tradisional itu seperti teater rakyat dan teater klasik, kemudian ada juga teater transisi. Pembahasan berikutnya yaitu teater non-tradisional atau teater modern. Teater non-tradisional atau sering disebut dengan teater modern merupakan jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kota besar dan sangat dipengaruhi oleh teori-teori barat, terutama pada kaum terpelajar. Teater modern di Indonesia sudah dikenal sejak abad ke-19. Selanjutnya menampilkan karya teater. Di sini tahapan-tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama membentuk staf produksi. Yang kedua memilih dan menentukan pemain, yang mana nih yang berperan sebagai antagonis, yang berperan sebagai protagonis, kemudian yang berperan sebagai pemeran pembantu. Yang berikutnya menentukan karakteristik, kemudian lagi menentukan blocking, kemudian tata rias. Nah, ini penting sekali ya. Terus juga tata busana juga penting. Yang penting itu tata rias dan tata busana itu harus sesopan mungkin. Yang berikutnya tata pentas, tata cahaya, dan yang terakhir tata suara. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video Ibu sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.